Halo penyuluh KB, Pokja dan kader Kampung KB. Di video ini kita akan belajar cara menyusun rencana kegiatan masyarakat atau RKM. Mulai dari memahami alur perencanaannya sampai mengisi setiap kolom di tabel. Yuk kita mulai. Langkah awal yang penting adalah pemetaan masalah dan potensi. Ini dilakukan oleh kader yang didampingi oleh penyuluh KB dengan cara menganalisis data dan mengamati kondisi lapangan. Pada tahap awal pemetaan masalah, ini dilakukan untuk menggambarkan analisa situasi di wilayah setingkat RW, kemudian akan dirangkum sebagai masalah tingkat desa atau kelurahan. Data yang dilihat misalnya, jumlah penduduk miskin, angka kematian ibu dan anak, kepesertaan KB, kasus stunting, tingkat pendidikan, pekerjaan kepala keluarga, hingga keluarga penerima bantuan. Selain masalah, kita juga melihat potensi. Misalnya, tenaga penggerak lini lapangan, seperti bidan desa, penyuluh pertanian, PKH, dan PKK. Sarana dan prasarana, kondisi lingkungan, sumber anggaran, kebijakan yang mendukung, hingga jejaring lintas sektor yang bisa diajak berkolaborasi. Setelah itu, tentukan prioritas masalah. Urutkan masalah yang paling penting untuk segera ditangani. Caranya, lihat masalah yang dampaknya luas, mendukung visi dan misi desa atau kelurahan, memiliki sumber daya untuk menyelesaikan masalah, dan ada komitmen untuk menyelesaikannya. Setelah kita menentukan prioritas masalah, langkah selanjutnya adalah menyusun rencana kegiatan masyarakat atau RKM. RKM ini dituangkan dalam bentuk tabel, agar rencana kegiatan lebih jelas, terstruktur, dan mudah dipantau bersama. Sebelum kita masuk ke contoh pengisiannya, mari kita pahami dulu setiap kolom yang ada di tabel RKM. Kolom uraian kegiatan berisi nama kegiatan yang akan dilaksanakan. Kolom penanggung jawab diisi oleh penanggung jawab program di lapangan. Kolom sasaran kegiatan menjelaskan siapa yang menjadi target kegiatan. Kolom pihak yang terlibat berisi siapa saja yang ikut mendukung pelaksanaan kegiatan. Kolom waktu diisi kapan kegiatan dilaksanakan. Kolom sumber dana diisi dari sumber anggaran kegiatan berasal. Kolom jumlah diisi sesuai perkiraan kebutuhan kegiatan. Dan terakhir, kolom keterangan baru diisi saat kegiatan sudah berjalan untuk mencatat catatan penting atau hasil monitoring. Setelah memahami arti setiap kolom, sekarang kita masuk ke contoh pengisian tabel RKM berdasarkan seksi kegiatan. Pada seksi penyediaan data dan administrasi kependudukan, contohnya adalah kegiatan mendisplay data hasil olahan website Rumah Dataku. Penanggung jawabnya adalah penyuluh KB, dengan sasaran pemerintah desa, PKK, dan mahasiswa PKL. Kegiatan ini melibatkan sekretaris desa. Dilaksanakan Januari hingga Februari 2025 dengan sumber dana dari dana desa. Untuk kolom jumlah, diisi sesuai perkiraan kebutuhan, sedangkan kolom keterangan dibiarkan kosong terlebih dahulu dan baru akan diisi saat monitoring kegiatan, contohnya terlaksana, dalam proses atau belum terlaksana. Berikutnya, di seksi perubahan perilaku, contoh kegiatannya adalah sosialisasi penggunaan jamban sehat. Penanggung jawab kegiatan ini adalah ahli kesehatan lingkungan puskesmas, dengan sasaran kegiatannya itu seluruh warga. Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa atau kelurahan, kader, tokoh agama dan tokoh masyarakat. Pelaksanaan dilakukan April sampai Juni 2025 dengan sumber dana dari APBD atau BOKB. Kemudian, pada seksi pelayanan dan rujukan, contoh kegiatannya adalah layanan KB pasca persalinan. Penanggung jawabnya adalah bidan atau puskesmas dengan sasaran pasangan usia subur yang baru melahirkan. Kegiatan ini melibatkan kader IMP, PPK,
PPKBD, Sub-PPKBD, dan Kader KB. Kegiatan ini dilaksanakan Mei sampai Juli 2025 dengan dukungan dana dari APBD. Terakhir, di seksi penataan lingkungan, contoh kegiatannya adalah kerja bakti. Penanggung jawab kegiatan ini adalah Ketua RW, dengan sasaran kegiatannya adalah seluruh warga. Kegiatan ini melibatkan kader, Pokja Kampung KB, dan PKK. Kegiatan dilaksanakan setiap 2 bulan sekali dengan sumber dana dari swadaya masyarakat. Dengan begitu, tabel RKM terisi lengkap, jelas, dan bisa menjadi panduan kerja bersama yang mudah dipahami. Melalui perencanaan yang baik, Kampung KB bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk masyarakat. Yuk, kita susun RKM yang rapi dan jelas untuk masa depan kampung keluarga berkualitas yang lebih baik.